محمدا على عبدك ورسولك ونبيك محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى آخر الآية. ونستعين الله بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 02 Banjaranyar, yang kami hormati seluruh Dewan Guru, operator dan penjaga, yang kebetulan kita semua dijaga oleh Gus Miftah ya. Kenal sama Gus Miftah? Iya, sedang menjaga di luar itu ya. Tapi nggak mau ceramah, yang ceramah ganti Gus Dede, Gus Mail ya bolehlah. Gus Sum boleh, Sumanto ya. Yang sangat saya hormati pula ada yang paling cantik di sini adalah yang cantik sendiri ya, Ibu Jaah. Saya menghormati Ibu Jaah karena paling sepuh sendiri dan paling cantik sendiri, paling cantik sendiri ya. Tidak ketinggalan pula anak-anakku siswa-siswi SD Negeri 02 Banjaranyar yang Pak Guru banggakan ya, yang sangat Pak Guru harapkan nanti menjadi para penerus perjuangan agama Islam, para pengikut Nabi Muhammad yang soleh dan soleh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita semua dan memberikan kita nikmat yang besar berupa nikmat iman Islam, dan pada saat ini diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita wajib bersyukur. Apa itu syukur? Syukur adalah tasarrufun ni'am lit-ta'ah, yaitu menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk taat kepada Allah. Kira-kira pada sehat atau tidak? Coba tangan kiri diangkat. Kok ada yang kanan? Oh iya, berarti yang sehat tangan kanan. Coba tangan kanannya diangkat. Oh iya, bisa tepuk tangan? Alhamdulillah, berarti diberi nikmat sehat semua ya pada hari ini. Karena nikmat sehat adalah nikmat yang termasuk besar sekali. Tidak ada, kalau kalian punya uang yang banyak, kalau kalian punya harta yang banyak, kalau kalian punya makanan yang banyak, punya kendaraan mewah yang banyak, atau punya apapun yang banyak, tanpa kesehatan akan terasa hampa. Sehingga harus disyukuri dalam rangka pada hari ini adalah untuk memperingati Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Nanti akan dijelaskan, tapi Pak Guru akan hanya menjelaskan sedikit saja, tidak panjang-panjang. Yang penting kalian mendengarkan dengan baik dan memahami dengan seksama. Paham? Semangat? Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan. Jangan tangannya saja yang sehat ya, pendengarannya juga harus sehat.
Pendengarannya sehat enggak? Coba tepuk satu. Hah? Tepuk satu. Tepuk satu. Satu saja. Tepuk dua. Tepuk dua. Dua saja. Oke, salawat salam semoga tetap tercurahkan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang agung, Nabi yang luar biasa, Nabi yang tidak ada menyamainya, dan Nabi adalah makhluk yang paling sempurna yang tidak ada bisa melewatinya. Sehingga peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peringatan yang luar biasa, peringatan yang hampir seluruh dunia tidak mempercayainya kecuali orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman akan dijanjikan oleh Allah akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Semoga kita juga termasuk adalah orang-orang yang beriman kepada Isra Mi'raj ini, beriman kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Oke, sekarang apa yang dimaksud Isra Mi'raj? Pak Guru ingin menganalogikan begini ya. Pada zaman dahulu perjalanan dari kota Mekah ke apa namanya, ke Masjidil Aqsa itu, kalau perjalanan menggunakan kuda yang paling cepat adalah 2 bulan perjalanan. Sedangkan Nabi Muhammad Isra berjalan di waktu malam, waktunya sangat cepat dan hanya berjalan selama beberapa detik saja sudah sampai ke Masjidil Aqsa, dan perjalanannya itu pas di waktu malam. Bagaimana mungkin ada orang pada zaman itu bisa mencapai perjalanan yang bisa dicapai dengan 2 bulan, kok bisa sangat cepat hanya berlangsung beberapa detik saja? Tidak mungkin terjadi. Itulah pikiran orang yang menggunakan akal pada zaman itu belum sampai kepada kesana. Paham? Contoh Pak Guru menganalogikan begini. Ada semut itu kalau lari, semut lari enggak? Ngapain? Semut ngapain? Berjalan. Semut kalau berjalan dari sini ke lapangan Dongkal berapa menit kira-kira? 1 jam? 2 jam? Kalau berjalan dari sini ke lapangan Randu Dongkal kira-kira berapa jam? Hah? Pak Guru kayaknya lama sekali, kira-kira 2 jam ya. Semut kalau berjalan ukluk sana sampai ke lapangan Dongkal berapa jam? Iya guys, anggap saja 2 jam. Kemudian semut ada yang ngomong sama temennya, "Hai, saudara-saudara sebangsa semut yang saya cintai, saya tadi jalan-jalan dari sini ke lapangan Randu Dongkal hanya 5 menit. Semut yang lain, tidak mungkin, kok bisa? Saya aja dari sini ke kantor lama 5 menit, masa sampai ke sana sampai 5 menit? Rupanya saya dari sini ke sana ikut bajunya Ibu Ja'ah. Ibu Ja'ahnya naik motor. Sampai nggak 5 menit sampai sana? Itulah perjalanan ini, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra, yang menjalankan adalah alladzi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Berarti Nabi Muhammad itu tidak jalan sendiri, tapi dijalankan oleh Allah menggunakan kendaraan. Namanya apa? Namanya apa kendaraannya? Gak ada yang tahu. Namanya apa?
Ya, namanya buruk. Buruk itu berasal dari baro dan kof. Barkun artinya kilat. Siapapun yang naik buruk perjalanan akan seperti kilat, yaitu melebihi kecepatan cahaya. Melebihi kecepatan cahaya. Jadi Nabi Muhammad bisa berjalan ke sana. Kenapa cepat sekali? Karena Nabi Muhammad dijalankan oleh Allah menggunakan kendaraan berupa buruk yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Namun secara ilmu pengetahuan, orang yang berjalan lebih cepat daripada cahaya, dirinya akan terbakar. Kenapa Nabi Muhammad tidak terbakar? Kenapa malaikat Jibril yang ikut juga tidak terbakar? Kenapa malaikat Mikail yang ikut juga tidak terbakar? Karena Nabi Muhammad adalah nurun fawqa nuri, cahaya di atas cahaya. Paham? Paham? Mumet. Tadi kan Bu sama ya di sini ya. Yang sholawatan siapa namanya Bu siapa tadi? Iya kan? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Artinya anta nurun fauqa nuri, kamu adalah cahaya di atas cahaya. Makanya Nabi Muhammad SAW sampai kapanpun, meskipun naik buruk dengan kecepatan cahaya, tidak mungkin terbakar, karena Nabi Muhammad sendiri adalah nurun fauqa nuri. Nabi Muhammad adalah nabi yang tercipta dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sepertinya sudah 5 menit. Waktu akan menunjukkan salah satu kejadian perjalanan Isra Mi'raj ini yang paling salah satu yang paling penting. Kita hidup di dunia ini kan semuanya akan meninggal dunia ya. Siapa yang ingin mati? Enggak ada yang ingin mati. Siapa yang ingin masuk surga? Oh iya, siapa yang ingin jadi anak bahagia? Macum, saya apa guru? Mantap. Siapa yang ingin masuk surga? Saya. Siapa yang ingin bahagia? Siapa yang? Halo. Siapa yang jadi anak soleh? Siapa yang pengen jadi anak durhaka? Oh gak ada, oke siap. Itulah mengapa kita memperingati Isra Mi'raj ini dalam rangka kita paham betul. Nanti Pak Guru akan menjelaskan 2 kesimpulan besar tentang Isra Mi'raj pada hari ini. Meskipun perjalanan Isra Mi'raj ini yang luar biasa ini banyak hikmah-hikmahnya, tapi Pak Guru nanti hanya akan menunjukkan 2 kesimpulan besar. Pada saat Nabi Muhammad melaksanakan Isra, perjalanan dari kota Mekah ke Baitul Maqdis, ya, dari Baitullah ke Baitul Maqdis di Palestina, itu mencium, salah di perjalanan mencium bau yang sangat wangi. Perjalanan secepat itu Nabi Muhammad bisa mencium bau yang sangat wangi. Nabi Muhammad kemudian bertanya, bau wangi ini berasal dari mana? Rupanya bau wangi ini berasal dari salah satu kuburan. Dari mana? Dari kuburan. Kuburannya siapa? Kata malaikat Jibril, itu adalah kuburannya Siti Masyitoh. Dari kuburannya siapa? Siti Masyitoh dan anak-anaknya. Kalau dalam bahasa Arab tidak ada kata Siti ya, adanya Masyitoh. Kita orang Jawa menggunakan kata Siti untuk menghormatinya. Siti Masyitoh. Siapa Siti Masyitoh?
Kenapa kuburannya bisa wangi? Kenapa kuburannya bisa tercium bau wangi dalam kecepatan cahaya seperti itu? Rupanya Siti Masito adalah dan anak-anaknya adalah pembantunya Fir'aun. Pembantunya Fir'aun ada yang sebuah wangi itu, iya, sebuah pembantunya Fir'aun. Rupanya Siti Masito adalah pembantunya Fir'aun yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Pembantunya Fir'aun ada yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Sedangkan Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Saya ini adalah Tuhan yang mematikan dan menghidupkan kalian. Padahal Nabi Musa sudah dijawab dan diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kamu Tuhan, berarti bapaknya sampean, bapaknya itu Tuhan, kakeknya sampean, kakeknya itu Tuhan. Berarti mien lagi sama durung lahir, Fir'aun durung lahir, berarti Fir'aun Tuhannya belum lahir. Nggak mungkin ada Tuhan belum lahir. Makanya Fir'aun tidak mungkin menjadi Tuhan, dan sebagian besar penyihir Fir'aun itu beriman kepada Nabi Musa, dan pembantu-pembantunya Fir'aun beriman kepada Nabi Musa. Tapi Siti Masito dan suaminya serta anak-anaknya terkonang. Terkonang tahu? Ketahuan. Bahasa Banjar konangan. Apa? Konangan. Disiapkanlah hukuman besar agar Siti Masito tetap mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Dibuat panci besar yang isinya minyak yang mendidih, isinya air yang mendidih. Yang pertama dilakukan adalah, hei Siti Masito, ini suamimu sudah saya bunuh. Kalau kamu tidak beriman, kamu juga akan saya bunuh. Siti Masito tetap bilang, saya tetap tidak mengaku kamu sebagai Tuhan. Tetap la ilaha illallah. Tetap apa? Tetap apa? Tetap apa? Kurang keras. Tetap apa? Nah, begitu, itu namanya tegas. Oke, kalau begitu anak-anakmu ini, kalau kamu tidak mau beriman, anak-anakmu ini akan saya rebus di dalam panci yang besar. Satu persatu anaknya dimasukkan. Satu mendidih, mati mendidih. Di situ anaknya, hei Masito, mau beriman kepada Fir'aun atau beriman kepada Tuhan yang Musa? Saya tetap la ilaha illallah. Sampai anaknya satu persatu dimasukkan, tetap la ilaha illallah. Tinggal anaknya satu yang sedang digendong, karena masih menyusui, masih digendong. Kalau begitu anak ini juga akan saya cemplungkan, akan saya masukkan ke dalam kuali besar. Dimasukkanlah ke dalam kuali besar. Tapi karena Siti Masito ini ragu-ragu, makanya anak ini masih sangat kecil, jangan sampai menjadi korban. Ragu-ragu, sangat sayang kepada anaknya, tapi tiba-tiba anaknya berkata, anak yang masih kecil, yang masih dalam gendongan bisa ngomong. Ada 3 bayi yang bisa ngomong, ya. 1 Nabi Musa, 2 anaknya Siti Masito, dan yang satunya lagi anaknya salah satu anaknya salah satu umatnya Nabi Musa. Itu ada 3. Ini Dewi Masito
anaknya yang kecil masih menyusui itu bisa ngomong. Sabar. 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 Hai ibuku, karena kita sedang ada di jalan yang benar, kita beriman kepada Allah Tuhannya semesta alam, kita adalah di jalan yang benar, kita tetap la ilaha illallah. Tetap apa? Sehingga anaknya tetap dimasukkan ke dalam air yang mendidih, anaknya mati, dan Dewi Masitoh pun dimasukkan ke dalam kuali yang mendidih, ke dalam panci yang mendidih, dan setelah itu semuanya dari dalam panci itu keluar bau wangi. Bahkan setelah dikuburkan pun dari kuburan itu bau wangi, sampai tiba Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetap mencintai, tetap mencium bau wangi itu karena mempertahankan kalimat La ilaha illallah. Karena ajaran Nabi Adam sampai ajaran Nabi Muhammad tetap satu, La ilaha illallah. Itu namanya kalimat apa? Kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Nah, itulah hikmah pada pagi hari ini. Kita harus berani berjuang untuk memperjuangkan kalimat la ilaha illallah di dalam hati, di dalam pikiran, dan di dalam perbuatan. Kalau kita sudah beriman kepada kalimat la ilaha illallah, beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita dikumpulkan bersama Abu Bakar As-Siddiq, yang namanya As-Siddiq artinya orang yang membenarkan, yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga adalah Abu Bakar As-Siddiq, karena meyakini, membenarkan adanya Isra Mi'raj, tetap mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Yang tidak percaya silakan ikut golongannya Abu Jahal. Abu artinya bapak, Jahal artinya kebodohan, karena mereka terpimpin oleh orang-orang yang bodoh dan memimpin orang-orang yang bodoh yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan tidak? Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk satu. Kalau kau anak soleh tepuk satu. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh, tepuk satu. Satu saja. Sate. Ada nggak Bu sate? Oh enggak, kira habis ceramah diberi sate Pak Bu, ya? Nggak ada. Adanya jajannya. Iya, kalian bawa jajan tadi untuk memperingati mau Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah bentuk sedekah kalian kepada teman-teman, kepada gurunya juga boleh, dan kepada yang lainnya. Setelah itu perjalanan itu masih banyak, menemukan banyak kejadian-kejadian. Kemudian Nabi Muhammad dimi'rajkan. Mi'raj adalah perjalanan di waktu malam dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Ke Sidratul Muntaha itu menembus 7 lapis langit, melewati 7 lapis langit, dan hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa sampai ke Sidratul Muntaha.
Malaikat Jibril tidak bisa, malaikat Mikail tidak bisa, semua malaikat tidak ada yang bisa tembus ke Sidratul Muntaha. Hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa naik ke Sidratul Muntaha, karena Nabi Muhammad adalah nurun fauqa nur, yang bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha. Dialognya bagaimana Pak Guru? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan Nabi Muhammad berharap dan berdoa, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Apa artinya Pak Guru? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, yang namanya kehormatan, keberkahan, sholawat, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menjawab, assalamu alayka, keselamatan kepadamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, hai Nabi, dan rahmat dan keberkahan hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad diberi keselamatan untuk dirinya saja. Nabi Muhammad tidak mau. Nabi Muhammad kepingin seluruh umatnya juga mendapatkan keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, semoga keselamatan itu untuk kami dan untuk orang-orang yang beribadah, para ahli ibadah yang soleh, hambamu yang soleh. Amin Allahumma amin. Karena kehebatan dialog itu, para malaikat mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga kalau kita sholat, kita mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatuh. Yuk bareng, at-tahiyyatul mubarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Nabi Muhammad sendiko dawuh, ya akan melaksanakan sholat 50 waktu. Namun setelah turun bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam menyuruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta keringanan sampai 5 kali, sehingga dikorting menjadi 5 waktu. Walaupun 5 waktu, Nabi Musa tetap mengatakan, umat kamu tidak akan kuat melaksanakan sholat 5 waktu, karena umat saya aja yang kekar-kekar badannya, yang besar-besar badannya, yang kuat-kuat badannya, tidak bisa melaksanakan sholat sebanyak itu, hanya melaksanakan 2 waktu, yaitu di waktu sore dan di waktu pagi. Maka Nabi Muhammad menjawab, saya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah minta korting 5 kali. Paham? Makanya sholat 5 waktu yang kita laksanakan itu adalah hasil dialog, hasil tawar menawar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Kalau masih kebangetan tidak melaksanakan sholat 5 waktu, berarti kalian tidak mensyukuri nikmat yang dikorting dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya sholatnya 50 waktu, sholat 5 waktu saja tidak dilaksanakan. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan.
Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, tepuk dua. Kalau kau anak soleh, tepuk dua. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh, tepuk dua. Dua saja. Dua. Dua saja. Duit. Hah? Apa tadi? Hah? Kok tepuk tangan berinya? Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk satu. Tepuk dua. Dua saja. Ya, tepuk tangan. Ya. Apalah artinya tepuk tangan kalau tidak ada saweran? Yang terakhir, Bapak akan muhasabah kepada kita semua ya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu sudah pernah menembus 7 langit. Karena Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah, maka Nabi Muhammad sudah pernah menembus 7 lapis langit. Sedangkan orang Islam zaman sekarang seharusnya sudah bisa menembus langit, minimal langit dunia. Karena orang-orang di luar sana, orang-orang kafir, orang-orang non-Islam, orang-orang yang bukan beragama Islam sudah sampai ke bulan. Kita kapan sampai ke bulan? Sedangkan Nabi Muhammad sudah menembus melebihi bulan, melebihi langitnya matahari, melebihi langitnya bintang-bintang, bahkan melebihi langitnya para malaikat. Kenapa kita sampai sekarang masih terkungkung? Kalau kita lihat HP, HP-nya milik Cina. Kalau kita lihat HP, HP-nya milik Korea. Kalau kita lihat internet, internetnya milik orang Yahudi. Kita hanya menjadi konsumen. Sedangkan Nabi Muhammad sudah mencontohkan kita untuk memiliki teknologi yang besar, bahkan sampai menembus langit ke-7 sebagai uswatun hasanah. Seharusnya kita meniru Nabi Muhammad SAW. Kalaupun tidak bisa sempurna, kita minimal terus berusaha dan mendekati. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah berurusan. Ya ma'syarul jinni wal insi, ini sataqum antabudu min aqtaris samawati fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Baik, jin dan manusia, silakan menembus langit agar bisa. Tapi la tanfuduna illa bisultan. Kamu tidak akan bisa menembus langit kecuali dengan sultan, yaitu ilmu pengetahuan dan seluruh perangkatnya agar bisa menembus langit. Bagaimana kita bisa sampai ke bulan? Bagaimana kita bisa sampai ke Merkurius? Bagaimana kita sampai ke planet Pluto? Itu harus melalui sultan, yaitu ilmu dan seluruh perangkatnya. Untuk itulah kita harus belajar agar bisa melebihi mereka. Jangan cuma